Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Kabalah. Ya. Apa itu Kabalah? Saudara-saudara, saya akan kupas tentang Kabalah ini, agar kita paham betul apa itu Kabalah. Karena orang berani bicara tentang Kabalah, tetapi tidak paham apa itu Kabalah. Apalagi dikaitkan dengan setan. Maka pendengarnya bukan mendapatkan pengetahuan, tetapi mendapatkan kalimat provokator yang mengandung kebodohan, bukan kalimat yang akurat. Ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Yang sering kita dengar adalah Kabalah itu adalah aliran mistik Yahudi, sebuah sekte ekstrim yang misterius, sehingga pendengar akan antipati terlebih dahulu. Apalagi yang dicontohkan adalah hal-hal yang buruk. Bagaimana jika kita sering mendengar kata gereja setan? Orang nggak ngerti apa-apa nih ya. Tahu-tahu dengar gereja setan, gerakannya seperti ini, seperti itu. Kira-kira begitu mendengar kata gereja yang ada di pikiran apa? Banyak setannya, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mendapat informasi yang benar. Oh, gereja itu berarti pemuja setan. Karena saya sering dengar adanya gereja setan. Paham nggak Bapak Ibu? Karena tidak mendapatkan pengetahuan yang akurat, sehingga karya keselamatan tidak bisa didapatkan. Materi pada malam ini akan mengungkap tentang apa sih sebenarnya Kabalah itu. Saya dulu punya pandangan sama dengan orang-orang yang ada di sana. Yaitu apa? Saya berpikir bahwa Kabalah itu adalah pemuja setan. Memang ada Kabalah yang memuja setan, nanti kita akan lihat, saudara. Tetapi yang sebenarnya Kabalah itu bukan pemuja setan. Sama seperti kalau kita dengar kata gereja. Gereja itu memuliakan Tuhan, betul nggak Bapak Ibu? Tapi ada juga kan gereja yang menyembah setan. Ya, jadi kita mesti punya pengetahuan yang akurat sehingga kita tidak ngawur, saudara-saudara. Sama seperti kalau kita melihat adanya peperangan antara atau konflik antara Israel dengan Palestina. Yang ada di pikiran kita, khususnya di Indonesia, itu perang apa? Perang agama. Padahal orangnya di sana, orang Palestina dan Israel bisa bergandengan tangan. Loh, saya ngomong begini karena saya itu sudah 6 kali ke Israel, saudara. Jadi saya paham betul ada apa di sana. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang pengajaran Kabalah ini, saya ingin ajak saudara untuk menyaksikan videonya. Ketika kami, tim Aleph Tau Fantur, itu kita masuk ke kampung Kabalah, yaitu kampung Sefat, dan kita belajar di sana tentang apa itu Kabalah. Kita akan cuplikkan sedikit saja, saudara. Paling sekitar 10 menit, ya, 10 sampai 12 menit lah. Untuk selanjutnya, nanti saya akan upload tersendiri tentang apa yang mereka ajarkan, supaya lebih paham. Ini hanya cuplikan saja, saudara punya bayangannya. Oke, silahkan ditayangkan videonya. Shalom. Shalom. Welcome to the Holy Land of Israel. Selamat datang di tanah suci Israel. Welcome to the holy city of Tzfat.
Selamat datang di kota suci Sfat. Tzfat is one of the 4 holy cities in the Holy Land of Israel. Ya, Sfat itu adalah salah satu dari 4 kota yang dianggap suci di Israel. Together with, of course, Jerusalem, Yang pertama Yerusalem, Hebron, Hebron, and Tiberias. Tiberias. Tzfat is the only place on planet Earth where Jewish people lived continuously without any gaps for the past 2,100 years. 2,100 years. No gap, no break. Continuous. Ya, jadi Sfat ini adalah satu-satunya kota di atas muka bumi ini yang orang-orang Yahudinya dari 2100 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah putus. Jadi ini ada terus di tempat ini. Tidak pernah hilang pergi, tapi ada dari sejak 2100 tahun yang lalu. So therefore in Tzfat, when we say the terminology tradition, it means something very powerful. A knowledge, a wisdom that was passed on from generation to generation. Jadi kami mengajarkan pengajaran kami itu dari secara turun-temurun. And in Tzfat, especially, we understand this matter of tradition in connection to the spiritual legacy and wisdom of the Kabbalah. Ya, di Sfat kami mempelajari tentang sebuah kepercayaan, yaitu Kabbalah. What is the Kabbalah? Apa itu Kabbalah? Kabbalah is part of the Torah that we received in Mount Sinai 3,332 years ago. Jadi apa itu Kabbalah? Kabbalah adalah Torah yang kami terima, ya. Would you repeat again? So we received the Torah we receive, ya. 3,332 Ya. years ago. Jadi Torah yang kami terima di Gunung Sinai itu sejak dari 3.332 tahun yang lalu. There were millions of people there hearing the voice of God, giving the 10 commandments. Iya, ada jutaan orang yang ada di Gunung Sinai itu mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam 10 perintah Elohim. The 10 commandments of God that we read about today in the Torah, it's today portion. Ya. The 10 commandments. Jadi 10 perintah Elohim itu tertuang di dalam Torah dan sampai hari ini kita masih tetap melakukannya. The Torah we write on a parchment. Looking like this. The Torah. Ya, Torah ditulis dalam bentuk seperti ini, saudara. And every letter has to be very precise. Setiap huruf itu harus ditulis dengan tepat dan teliti. If one letter is not written exactly like it should be written, maybe there's a line missing, something little missing, all the Torah is not good. You cannot use Jadi it. setiap huruf yang ditulis, umpama nih ada satu huruf yang ditulis tapi umpama kecoret sedikit gitu ya. Hurufnya umpama harusnya huruf A tapi ada coret sedikit begitu, maka itu dia harus buang semua, ganti total. But this is just one page of the Torah out of 200 pages like this. It's a big text, the Torah. Ya, ini hanya salah satu bagian dari banyak bagian halaman-halaman ya, dari 200 halaman Torah. Ini hanya satu bagian, tapi saudara lihat segini banyaknya huruf. It therefore takes 2 years to write the Torah. 2 years to write the Torah. Jadi saudara perlu tahu, untuk nulis satu Torah ini, satu kitab Torah itu dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun. But this is just the written Torah. Tapi ini The Torah is like a code. These are the words of God, but it's like a code. The oral Torah explains
And the oral Torah we pass on from generation to generation, from a father to a son, from a mother to a daughter, from a teacher to a student, orally, to explain what does it say here. Ya, ini adalah Torah yang tertulis. Ya, ini adalah Torah yang tertulis. Tapi ada juga yang disebut dengan oral Torah. Itu isi dari Torah ini yang diajarkan dari papa ke anaknya, mama ke anaknya, terus anak ke cucu ke anaknya lagi, terus sampai turun temurun. Itu oral Torah, pengajaran yang diajarkan secara terus dari generasi ke generasi. Kabbalah is part of the oral Torah, explaining the soul of the Torah, the soul of life. What is the human soul? What is the divine, God? What is it that we don't see, but it is spiritually and it is powerful and it is real to our life? Ya, jadi isi Torah itu adalah bagian dari jiwa manusia. Saudara tahu jiwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan, ya. God is very near to each and every human. Ya, Tuhan itu sangat dekat dengan setiap manusia. It's not a religion. Ini bukan agama, kita tidak bicara agama. I don't practice because my parents were practicing, my grandparents were practicing. It's about me, how I individually connect with the divine. Ya, ini bukan sekadar orang tua saya mempraktekannya, ibu saya mempraktekannya. Bukan, tapi ini bicara tentang pribadi saya sendiri. Jadi sesuatu yang hidup di dalam diri saya dan saya melakukannya, itulah Torah. In the Torah, in Genesis, the first book of the 5 books of Moses, ya, di dalam Torah, di dalam kitab Kejadian, salah satu dari 5 kitab Mose, we have the 7 Noahide laws to all humanity. All humanity to observe the 7 commandments, the 7 laws of God. Ya, di dalam Torah ada 7 hukum yang ditujukan kepada manusia. The first one, yang pertama, to believe in God and not to worship idols. Iya, untuk kita selalu hanya menyembah kepada Tuhan dan jangan membuat berhala. Second commandment, hukum yang kedua, is not to curse God, only to speak positively, respectfully. Iya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hanya yang penting. The third commandment, not to kill anyone, not to murder. Iya, tahu ya, jangan bunuh siapapun. But also not to self-suicide. The person cannot kill himself. Iya, jadi tapi yang lebih penting jangan bunuh diri. God is giving life. We're not allowed to separate a soul from a body. Tuhan memberikan kita hidup, jadi jangan pisahkan tubuh kita dengan jiwa. And therefore not to kill embryos, so not to kill. Ya, jadi jangan juga bunuh janin yang ada di dalam bayi, embrio. The fourth is not to steal, not to rob, to respect people's property. Ya, yang keempat tentu jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. The fifth is not to be sexually immoral in the family or outside the family, husband and wife, in a moral way, in a respectful way. Ya, dan yang kedua, coba jangan kepingin sama, artinya berlakulah lebih menjaga nafsu kita gitu. Jangan melakukan, artinya memperkosa orang gitu, atau tidur dengan ibu saudara atau keluarga sendiri. Anda harus tahu bahwa seks yang baik itu adalah ikatan suami dan istri. The sixth commandment, hukum yang keenam, is not to eat a limb, an organ removed from a living animal. It's prohibited. If one wants to eat meat, perfectly allowed, but to kill the animal first, in the most humanitarian way. Ya, jadi jangan makan binatang yang masih hidup. Jadi kalau kepingin makan daging, ya harus dibunuh dulu. Exactly. Not to be cruel to the animal, to be merciful. Yeah, not to cook it when it's alive. Yeah. And also, as an extension, to be merciful to all beings, even to plants, not to destroy. Yeah.
Dan yang lain juga, saudara perlu tahu, kita harus menghargai mereka, binatang-binatang itu kita harus hargai. Juga tumbuhan-tumbuhan, saudara, kita juga harus menghargai mereka. The seventh commandment is to establish courts of justice everywhere in the world, in every city, in every town, to lead spiritually, righteously, like the words of God. Iya. Jadi yang ketujuh, hiduplah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tegakkan kebenaran Tuhan di dalam diri kita, dimanapun kita berada. And the most beautiful thing, these commandments we keep all nations of the world, because God commanded this at Mount Sinai. Ya, itulah tujuan Tuhan memberikan hukum itu kepada kita di Gunung Sinai supaya kita hidup dengan baik. The Torah we write with a feather. Ya, saudara, Torah itu ditulis dengan ini, bulu. This is a feather of a cow. Feather apa? I'm joking. Ya tahu ya. Ya. Okay. Bulu sapi. Masa sapi punya bulu? This is not a feather of a cow. Also not of a bat. Ya, ini juga bukan bulunya kelelawar. This is a feather from a chicken. Ya, ini bulu ayam. Ya. But sometimes people even use bamboo, you know. Ya, kadang-kadang pakai bambu. So I have here with me my friend Rabbi Avi, Ya, di samping saya ini ada teman saya namanya Rabbi Avi. Rabbeinu Reutemann, who is an expert, a world expert in writing the Torah, and he's going to show us how to do it. Rabbi Avi ini adalah seseorang yang ahli dalam menulis Torah, dan dia akan menunjukkan caranya bagaimana menulis Torah. The ink is made out of plants, very special ink, handmade. Ini tintanya dibuat dari tanaman, saudara. It's not made in China. Made in China ya. It's all good. Corona. Everybody should be healthy. Amen. Amin. Ya, sini pasti sehat. Health to the world. Amen. And this is not a paper. It's not a Ini paper. bukan kertas ya. The Torah we write on a parchment. This is a skin of an animal, Ini of a kosher binatang animal, dan kosher. like a deer, like a cow. Ya, lah It's seperti processed. rusa, seperti sapi, kulit itu ya. Ya, sampai di situ dulu videonya, Bapak Ibu Saudara. Itulah Kabalah. Jadi, bagaimana setelah saudara menyaksikan video tadi? Ternyata kita bisa tahu melalui Kabalah bagaimana cara mereka menulis Torah. Tintanya itu pakai apa? Bagaimana sikap Sefer Torah atau penulis Torah yang jika mengalami salah tulis, mereka harus membuang semuanya, dikubur, ya, dan dibikin ulang dari nol lagi. Sekalipun nulisnya itu sudah sekitar hampir 200 halaman, tapi salah satu saja, semua dianggap tidak terpakai, harus diulang dari nol kembali, saudara. Nah, juga sekarang ini kita juga mendengar angka 666. Betul nggak Bapak Ibu? Itu dari mana? Dari Kabalah. Ya, jadi dengan kondisi sekarang ini justru pengajaran Kabalah ini muncul semua, saudara-saudara. Saya saat itu
menanyakan salah satu pertanyaan, ya. Saya tanya kepada si Bapak Rabi tadi, ya. Ini saya tunjukkan ya, bahwa kami memang ke sana itu di samping tur kita juga belajar, ya. Nah, itu waktu tur pertama itu sama Rabi Eyal Reis, ya, Rabi Eyal Reis. Nah, ini bahkan ada nomor handphonenya, kemudian nomor alamat websitenya. Kalau saudara mau tanya-tanya boleh, tanya-tanya saudara. Dan salah satu saya perlu pertanyakan adalah tangan Hamzah. Pernah dengar nggak Hamzah? Mesti nggak dengar saudara. Saya tanya, what is the meaning of hand of Hamzah? Hamzah itu apa? Saudara nggak ngerti kan? Nah, itu dikasih tahu. Ya, orang menganggap Hamzah yang tangan begini ini dari Illuminati, saudara. Ternyata bukan. Yang dari Illuminati tangan yang benar, tapi dikasih mata tengahnya. Udah jadi Illuminati. Ya, tapi itu simbol dari tangan Tuhan. Sekalipun itu tidak ada kaitannya dengan Kabalah. Ya, jadi tangan Hamzah itu ternyata tidak ada kaitannya. Tetapi Kabalah bisa menjawab dengan baik, saudara-saudara. Jadi bagaimana Kabalah bisa dianggap berasal dari setan? Sedangkan di sana tidak boleh makan darah, tidak boleh berbuat jahat. Jadi informasi yang sering disampaikan oleh orang-orang yang anti dengan nama Bapak Yahweh itu sudah membabi buta, saudara-saudara. Maka saya wajib menerangkan seperti ini karena ada juga yang memberi komentar, Pak Lukas itu aliran Kabalah. Kabalah itu anti Hamasya, Kabalah itu adalah 666 katanya. Kabalah itu adalah yang sekarang sedang rame. Saya bilang, you ngerti nggak Kabalah? Ya, kasihan amat. Orang yang mendengar akhirnya mendapat informasi kalimat provokasi yang bodoh sekali. Nah, malam ini saya akan terangkan kepada saudara bahwa Kabalah itu tidak seperti itu. Ini adalah Rabi yang tadi memberikan penerangan. Jadi kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan informasi yang akurat, saudara-saudara. Sama seperti saya ingat dulu waktu saya bicara tentang mesin CERN. Wah, orang itu menghina saya. Mana ada mesin CERN yang gedenya sekian, panjangnya sekian kilometer, dibohongin sama Pak Lukas katanya. Loh, saya itu sudah menginjakkan kaki di markas besarnya mesin CERN di Swiss, tepatnya di kota Jenewa. Ya, jadi kami selalu memberikan yang terbaik. Enggak asal ngomong, asal jeplak. Tidak, saudara. Karena saya juga pingin selamat. Amin. Saya juga enggak mau tersesat. Lah kok bodoh amat. Saya mau tersesat. Dulu sebelum saya memanggil nama Bapak Yahweh, satu jemaat sudah banyak. Saya panggil nama Yahweh, malah saya mau sesatkan, ya tidak mungkin. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan agar supaya saudara yang mendengar informasi yang membabi buta ini bisa sadar akan kekeliruan telinga kita mendengar yang salah. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Kabalah itu adalah sebuah ajaran mistik. Kalau saudara dengar kata mistik itu, apa yang saudara pikir di sini, saudara? Mistik itu ada yang ngomong misteri, ada yang ngomong oh itu arahnya ke setan, betul nggak? Nah, ini makanya saya katakan mesti kita paham. Saya akan menyebut kata mistik atau mistis itu menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih arti dari mistik itu sendiri? Mistik itu artinya mengalami menyatu dengan Tuhan. Itu mistik, saudara. Yang kedua yaitu sesuatu hal yang bersifat gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu namanya mistik. Dan orang sering mensalah-artikan kalau mistik itu selalu menuju ke dunia kegelapan. Dalam kitab suci sebetulnya kalau kita membaca kisah-kisah yang ada dalam kitab suci kita itu penuh dengan peristiwa-peristiwa mistik, saudara. Saya ambil contoh misalnya saja. Saudara tahu peristiwa ini? Yakub yang sedang tertidur. Waktu itu dia mendapatkan mimpi ada tangga menuju ke Syamaim, menuju ke sorga. Dan di tangga itu banyak malaikat yang turun naik. Kan begitu ya Bapak Ibu? Itu peristiwa mistik namanya. Peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Jadi siapa bilang kalau mistik itu salah? Mistik itu berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh akal. Kemudian yang kedua, yaitu Mose melihat semak duri yang terbakar, tetapi semak durinya nggak kebakar. Itu peristiwa mistik, saudara. Peristiwa yang di luar akal. Jadi saya ingin menerangkan ini pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa paham sehingga saudara akan mendapatkan informasi yang benar tentang kerohanian yang kita ikuti. Kita bukan mau beragama, tapi kita mau siapa yang menyelamatkan kita dan bagaimana caranya kita bisa menjalani kehidupan ini untuk bisa mempertahankan keselamatan. Ya, Bapak Ibu, itu peristiwa mistik. Kemudian ada lagi peristiwa mistik yang lain yang sempat saya catat, yaitu tentang Yehezkiel, ya. Yehezkiel yang dibawa ke sebuah lembah yang berisi tulang-tulang yang sudah kering. Nah, ini kisah ini saya sangat menarik, saudara ya. Sekarang saya tak berhenti di sini, tak cerita sebentar. Begini, saudara. Yehezkiel itu ditaruh di sebuah lembah, isinya kayak begitu tuh. Tulang-tulang belulang yang sudah kering. Lalu Bapak Yahweh itu tanya sama Yehezkiel, "Hei anak manusia, menurut kamu tulang-tulang ini bisa hidup atau tidak?" Wah, itu Bapak Yahweh tanya begitu, saudara. Nah, Yehezkiel ini pinter, saudara. Dia pikir kalau ngomong tidak bisa, kok yang tanya Tuhan, nanti bisa dimarahi, ya toh. Kalau ngomong bisa, kok aku belum pernah lihat ada tulang yang sudah kering bisa hidup lagi. Lah orang mati kemarin saja sulit hidup, apalagi ini sudah menjadi tulang yang kering, sesuatu yang mustahil. Nah, ini saya gambarkan bagaimana jikalau saudara hidup dalam kemustahilan yang tidak bisa dipikir pakai logika. Lalu Yehezkiel menjawabnya begini. Ketika Tuhan tanya, "Menurut kamu tulang-tulang ini bisa hidup atau tidak?" Yehezkiel bilang, "Ya terserah Tuhan saja. Kalau Tuhan mau menghidupkan ya hidup, kalau tidak ya tidak," gitu. Pinter juga ya saya pikir Yehezkiel ini, saudara. Ya. Jadi Yehezkiel itu berada di tengah-tengah jawabannya. Lalu begitu Yehezkiel menjawab seperti itu, apakah Bapak Yahweh lalu berkata, tulang-tulang hidup? Tidak. Ternyata Bapak Yahweh ngomong sama Yehezkiel, "Sekarang anak manusia, bernubuatlah atas tulang-tulang yang sudah kering ini agar mereka hidup kembali." Lalu apa yang Yehezkiel lakukan? Yehezkiel bernubuat
supaya tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Dan Yeskiel mengangkat tangan dan berkata, hai kekuatan dari keempat penjuru angin, datanglah. Sehingga ada energi kehidupan dari keempat penjuru angin masuk ke dalam tulang-tulang itu, saudara. Sehingga tulang itu tiba-tiba yang tadinya berserakan padang gelinding satu-satu. Yang kepalanya di mana, kakinya di mana, nyatu sendiri, gelinding, saudara. Wah, itu kayak film horor ya. Luar biasa, saudara. Itu tulang-tulang, tengkorak gelinding. Begitu sudah tulang-tulang itu menyatu, tulang-tulang itu muncul urat, muncul darah, muncul daging, sehingga hidup sebagai manusia. Yeskiel kaget, loh, lah inilah tentara Israel. Wow, hebat ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini menjadi sebuah gambaran bahwa kalau saudara menghadapi kemustahilan, jangan panik. Bayangkan peristiwa ini. Yakini saja, engkau harus bernubuat atas segala kemerosotan dalam hidupmu. Kemustahilan itu akan berubah menjadi sesuatu yang mungkin. Impossible menjadi possible. Tapi syaratnya harus menubuatkan. Saudara yang tidak punya duit, apa yang akan saudara lakukan? Biasanya ngamuk, ya. Ngamuk, saudara. Saya nggak dikasih duit, apaan ini? Ya, saya mau minta kepada teman-teman saya, saudara seiman, nggak ada yang ngasih. Ngamuk, saudara-saudara. Lalu dia menuduh, percuma nggak ada kasih. Tiba-tiba ada orang yang tidak seiman bilang apa? Ayo, kamu tak kasih duit, butuhmu berapa sih? Oh 100 juta, tak kasih 500. Terus orang itu bilang, aduh, ternyata orang yang tidak beriman saja kok bisa ngasih. Hei, saya kasih tahu saudara, itu sebetulnya perbuatan dari Bapak Yahweh, tetapi dia memakai orang luar. Itu. Tapi syaratnya harus menubuatkan, hei kekuatan kehidupan dari keempat penjuru angin, datanglah. Itu kan peristiwa mistis. Ya toh? Peristiwa mistis itu. Jadi mistis itu adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh alam pikiran manusia. Kemudian kita lihat bagaimana Elia dibawa ke Syamayim dengan menggunakan kereta berapi. Itu peristiwa mistis bukan? Peristiwa mistis. Ya, jadi saya luruskan dulu istilah mistis, saudara. Ada kata mistis atau mistik, itu bicara tentang dunia gaib, dunia alam roh, dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu mistik, saudara. Jadi kalau begitu mistik itu arahnya kemana? Bisa kepada Tuhan, bisa kepada setan. Yang jelas mistik itu adalah sesuatu yang berorientasi di alam gaib, alam yang tidak kelihatan mata. Kemudian peristiwa mistik yang lain yaitu Daniel melihat makhluk surgawi. Ada malaikat yang wajahnya seperti apa? Sapi, ada yang seperti burung raja wali, kan begitu. Ada yang bentuknya itu mata semua, kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu peristiwa-peristiwa mistik. Bahkan Yesua sendiri saat berdiri bersama dengan Mose dan Elia di gunung mana? Di gunung, kalau nggak salah di Gunung Tabor, ya, di Gunung Tabor. Dia ngajak murid-muridnya kan, ada Yohanes dan Kefa, ya, duduk di situ, kemudian berdoa. Yesua menampakkan diri, ada Elia dan Mose, saudara. Itu kan peristiwa mistis. Jadi kitab suci kita itu, saya katakan ini mbahnya magic, saudara. Dahsyat sekali.
Ya, mbahnya magic saya nyebutnya begitu. Ya, karena orang-orang Kristen yang tidak pernah berkecimpung dalam dunia alam gaib itu bisa dianggap sesat. Ayo coba sekali waktu. Kalau saya bisa ngilang, ayo. Apa kata orang? Pak Lukas sesatku bisa ngilang. Padahal Filipus pada waktu membaptis sida-sida dari Ethiopia, dia hilang. Ya. Kemudian Elia dulu pada waktu memberitahu kepada Raja Ahab, lihat itu ada awan hitam sebesar telapak tangan. Sebentar lagi akan hujan, cepat kamu pulang loh. Nanti kalau kamu nggak pulang, kamu kehujanan di jalan. Raja Ahab naik kereta dipacu, saudara. Tiba-tiba Elia mbalapi, wush, kayak film Flash, saudara. Ya, itu kan peristiwa mistis, betul nggak? Dalam dunia magic namanya apa? Ajian Saipi Angin. Ya, itu dalam kitab suci kita itu banyak peristiwa-peristiwa yang mistis, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak paham, tanya. Ya, jangan saya nerangin ini, saya nerangin kabalah nih. Nanti orang nggak paham, tanyanya sama pendeta A, pendeta B, pendeta C, bilang, bener kan aku ngomong apa? Pak Lukas sesat. Oh iya, sobek saja aktenya, saudara, ya. Karena apa? Karena tanya sama orang yang nggak paham. Lawang saya yang khotbah ya tanyanya sama saya. Jangan tanya sama orang lain, ya. Sama seperti saudara masakannya enak, tanya sama saya, Pak Lukas, itu kok masakannya enak yo? Itu caranya masak bagaimana? Saya bisa menerangkan dan Anda tersesat. Betul nggak? Pakai bawang, pakai merica, pakai itu gampang, bulek we. Hasilnya apa? Orang ngalor orang idul, saudara. Rasanya jadi nggak karu-karuan, nggak genah. Ya kan? Makanya tanya pada sumbernya. Sama seperti saya belajar kabalah, saya tanya ke sumbernya. Sumbernya ada di mana? Di Israel, di kampung Sefat. Kami datangin ke sana, belajar apa itu kabalah. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Waktu yang lalu saya sempat menerangkan tentang DNA manusia. DNA manusia ini berusaha untuk dihapus, diubah menjadi mRNA. Ya, pakai apa? Wah, tahu sendiri wes, rasa ngomong, ya toh. Nanti ngomong di take down lagi video saya. Ya, enggak usah ngomong lah, Anda sudah tahu semua. Tapi berapa banyak pendeta yang malah mendukung? Karena nggak ngerti, wong nggak mau belajar, saudara. Iya kan? Nah, sekarang DNA itu kan setiap 10 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan, setiap 6 asam ada jembatan, setiap 5 asam ada jembatan. Jembatan belerang itulah yang membentuk atau membuat DNA tetap terpasang. Perhatikan angka-angka yang saya sebut. 10, 5, 6, 5. Lah itulah angka gematrianya huruf nama Bapak Yahweh. Iya toh? Jadi orang-orang yang menolak nama Yahweh, DNA-mu itu nama Yahweh, Bung. Jangan sombong. Ya. Nolak-nolak wong DNA-mu ada nama Bapak Yahweh kok. Mau sombong. Ya. Nyebut-nyebut Yahweisme, kurang ajar itu orang. Ya. Jadi saya katakan malam ini, saudara, kita belajar itu yang sungguh-sungguh, ya. Kemudian saya juga ngajarin ini, nilai numerik Yahweh bertambah untuk menciptakan 46 kromosom manusia. Ada 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang dalam sel manusia. Saya mau tanya, ini pengajarannya siapa? Kabalah, saudara. Ya, ini pengajaran kabalah. Itu loh. Kenapa jika kita sudah tahu namanya dan susunan DNA-nya, manusia itu adalah Yahweh, masih banyak orang yang nggak percaya dan nggak nyaman jika menyebut nama kudus Bapa Yahweh,
hanya karena merasa sendiri. Kalau dia berani, beraninya tanggung, masih campur-campur. Lah kalau es campur enak, saudara. Lah ini kemurnian dicampur sama bencana, ya ndak enak, saudara-saudara. Ya, amin. Ini DNA nama Bapak Yahweh. Saya tidak akan menerangkan ini lagi ya. Saudara bisa cari di kitab suci, di materi saya sebelumnya. Ya. Kemudian saudara lihat, nih ya, nama Yahweh itu yang warnanya biru, yang di atas, warna apa? Latar belakangnya kan biru. Tulisannya kuning yang di kiri atas. Itu nama Yahweh, itu angka gematrianya 8. Nama Yesua angka gematrianya 8. Padahal 8 itu huruf Het. Het itu adalah artinya hidup yang tak berkeputusan, hidup yang kekal. Het itu dari kata khayai. Khayai itu artinya nggak ada matinya, saudara. Hidup terus. Ya. Kemudian yang merah yang di atas nih, itu ada tulisan apa itu? Ayo dibaca tulisannya apa? Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu juga jumlahnya 8. Kemudian yang kanan bawah tulisannya apa itu? Wah, pinter-pinter ya, puji Tuhan. Iya, Ruach Yahweh Elohim. Jumlahnya berapa? 8. Loh kok bisa 8, saudara? Kenapa enggak 7 saja? Itulah keunikan dari angka gematria Ibrani. Lah kalau saudara enggak pernah belajar begini yo, lolok saudara. Enggak ngerti apa-apa. Ya. Mau diterangkan, harusnya orang diterangkan, oh ya, wow, cukup menarik ya, harusnya begitu. Kita pelajari, begitu, jangan kita diterangkan lalu ngomongnya, enggak bisa, pokoknya dari dulu. Oh ya wes karepmu. Kalau sudah ngomong pokoknya, saya diem saudara. Apalagi mau menonjolkan ini loh, aku bertitel. Mbok titelnya rentengan, saya malah mengatakan kasihan deh lo. Masa titelnya rentengan nama Yahweh saja ditolak, nggak menerima. Di sekolah Anda belajar apa itu? Ya. Nanti giliran dikritik begitu ngamuk, saudara. Tapi kritiknya dewe kejeme luar biasa. Ya, itu orang-orang yang kurang ajar. Kemudian kita lihat, ya, ada 4 unsur atau elemen dalam pola Ibrani. Ini ada di materi saya yang judulnya adalah Adam serupa dengan Elohim. Ya, itu ada manusia itu punya 4 elemen. Ya, ada elemen api, elemen air, elemen udara, dan elemen tanah, saudara. Lah ini kan bicara dunia mistis semua, saudara. Nah orang Kristen yang cuman bicaranya cuman ya apa namanya budi pekerti, ya nggak ngerti apa-apa, saudara. Saya bukan anti dengan budi pekerti. Saudara lihat ya materi saya, yang bicara budi pekerti ada, yang bicara tentang motivasi ada, yang bicara tentang dunia santet menyantet ada, dunia setan ada, kemudian pola Ibrani ada, jadi lengkap, saudara. Ada orang yang mengkritik saya, katanya Pak Lukas itu nggak fokus, katanya. Harusnya fokus memerangi seperti yang sekarang ada. Ayo jemaat, bosen saudara. Kalau tiap saya khotbah ngomong itu terus, khotbah ngomong itu lagi. Bosen saudara. Mereka nggak punya pengetahuan apapun, seperti orang yang ngomong. Hanya fokus ke satu topik saja. Harusnya kita perangi, wis ngerti. Dan materi saya memerangi itu sudah ada banyak, saudara. Tapi kan saya tidak harus ngomong begitu terus. Apalagi CD saya, materi saya yang di YouTube
itu 1.400 video. Mosok saya 1.400 video ngomong kuwi wae. Ayo jemaat bubar saudara, nggak ngerti apa-apa pengetahuannya. Orang juga ngerti, ngesok juga paling ngomongi kaya ngono meneng. Kan begitu. Kita harus belajar lebih dalam. Dunia alam supranatural itu dunia yang maha luas. Dan saya sangat suka dengan dunia alam supranatural. Ya. Nah ini saya tunjukkan tentang materi saya yang ini. Yang membicarakan tentang 4 elemen manusia. Ya, ada elemen tanah, ada elemen api, ada elemen udara, ada elemen air. Itu saudara bisa lihat di materi saya yang ini. Ya. Adam serupa dengan Elohim. Saudara dapat ini dari pola apa? Pola Ibrani, polanya Kabalah, saudara. Ya. Jadi kita itu harus paham bahwa Kabalah, nama Kabalah itu bukan cuman diklaim miliknya orang yang menyembah Bapa Yahweh. Setan pun ikut ambil bagian. Jadi Kabalah itu ada 2 macam. Saudara lihat ini yang kiri. Ya. Yang kiri itu apa? The curse, the satanic Kabalah. Nah, kalau yang dimunculkan ini terus, ya saudara akan berpikir bahwa Kabalah itu adalah pemuja setan. Tapi sekarang saya munculkan bahwa Kabalah itu juga memanggil Bapa Yahweh, walaupun mereka belum berani. Ya, mereka masih pakai Adonai. Tapi waktu kita ke sana, ya, waktu Jameson menerjemahkan kata Yahweh, mereka bilang haleluya, senang dia. Artinya dia mengakui bahwa namanya itu. Sampai di sini paham, saudara? Nah ini juga saya perlu kasih tahu nih. Nah ini. Inilah pemujaan nanti di sistem agama tunggal. Nantinya, saudara. Ya. Ini pun dari Kabalah. Tapi Kabalah yang menyembah setan. Jadi jangan asal dijerambah uyah nek Kabalah kuwi mesti sesat. Bukan begitu. Saya dulu sempat berpikir seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak ngerti informasi yang sebenarnya, saudara-saudara. Ya, kita lihat lagi. Ini, nah ini, itu gereja setan, saudara. Dan itu adalah orang yang bilang ini satanic church. Saya punya kitab sucinya, ya. Saya akan tunjukkan kepada saudara ya kitab sucinya. Nah ini kitab suci dari Satanic Church ya, bisa di zoom. Ya, ini kitab suci Satanik yang dikenal dengan Satanic Bible. Nah ini ditulis oleh Anton Szandor LaVey. Ya, Anton Szandor LaVey. Saya tidak akan bercerita tentang latar belakang Anton Szandor LaVey. Nanti berlama-lama di situ. Kemudian bagaimana mereka bisa masuk ke pola pemujaan terhadap setan, terhadap Lucifer. Ini kalau saudara lihat, ya ini ngeri sekali saudara. Dalamnya, termasuk kalau orang suka ngomong gini, oh Bapak Yahweh itu bisa dipanggil apa saja. Itu dari sini loh saudara. Setan itu mau dipanggil apa saja karena memang dia jelek saudara. Tapi kalau Bapa Yahweh tidak bisa. Dia adalah Bapa yang maha kudus, maha suci, maha mulia. Dia dipanggil harus dengan nama yang benar, yaitu Yahweh Sebaot. Ya. Kemudian saya akan tunjukkan juga bagaimana pengajaran yang ada di Satanic Bible ini. Ini belakangnya ada gambarnya Anton Szandor LaVey. Bintangnya saja bintang pentagram, saudara. Pentagram ini, pentagram itu artinya bintang sudut berapa? Sudut 5. Ya. Nah, ada orang yang lalu itu, ya, yang menuduh saya pemuja Lucifer, katanya, coba lihat tuh di gerejanya Pak Lukas tuh ada bintangnya
bintang sudut 6. Lah yo ngawur saudara. Pentagram itu sudutnya 5 bukan 6. Gitu. Jadi orang kalau nggak paham itu ya cukup ngeri ya, ngaco akhirnya saudara-saudara. Ya. Nah, saya akan cerita sedikit tentang ini. Kalau saudara tahu di Satanic Bible ini, saya akan bacakan beberapa kalimat ya yang saya pikir cukup penting ya. Begini saudara, ini saya dulu. Ya, Satanic Bible itu di hukum ketiganya dia katakan begini. Satan represent undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. Jadi setan itu bangga pada orang yang berbuat dosa terang-terangan dibanding mereka yang masih malu-malu. Ya, setan tuh suka. Jadi orang yang malu-malu itu bahaya ya. Di sono dimusuhi setan, di sini dimusuhi Tuhan. Iya kan? Makanya kan dalam kitab Gilyahna, kitab Wahyu dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas, dimuntahkan saudara. Jadi setan itu pinginnya apa? Kita suam-suam kuku gitu loh. Nggak boleh ekstrem. Makanya orang yang sudah memanggil nama Yahweh nggak berani. Sehingga campur-campur saudara. Dicampur sama nama sesembahan asing yang bukan dari Israel. Itu hati Tuhan tuh cemburu loh. Ya, lah nanti saya ngomong gini salah. Tuhan itu kan roh, mana ada hatinya katanya. Mumet deh kalau begitu. Ya. Jadi nggak paham. Kemudian di poin yang ke-6 dikatakan Satan represent responsibility to the responsible instead of the concern for physical vampires. Setan itu lebih suka terhadap pengikut yang setia dan bertanggung jawab daripada mereka yang sekedar ikut-ikutan bolak-balik diulang, saudara-saudara. Jadi saya mau tahu, saudara yang sudah panggil Bapak Yahweh, saudara masih ngintip-ngintip, malu-malu, saudara bisa ikut ini. Ya, karena ini yang paling tidak suka dengan orang yang suka ngintip-ngintip. Ya. Jadi saya pun berani ngomong tentang Satan, kan saya punya kitab sucinya. Paham nggak Bapak Ibu? Lah ini nanti jangan disalah artikan lagi. Tuh kan, Pak Lukas punya kitab Satanic Bible itu pengikutnya. Capek deh. Nggak ngerti saya Pak, pola pikir yang kayak begitu saudara. Ya. Jadi saya itu punya, saudara tahu, saya punya banyak buku. Saudara kan saya suka baca. Buku sulap saya punya. Saya pun bisa main sulap. Saudara lihat video saya main sulap. Ya, saya pun mempelajari Satanic Bible supaya saya tahu, gitu loh. Oh ini nih gerakan setan itu seperti ini, begitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Oke, sekarang saya akan lanjut bicara tentang Kabalah. Ya, tadi sedikit terpotong. Ya, nah begini saudara. Kabalah itu berawal dari keinginan untuk mendapatkan pengalaman seperti Nabi Yehezkiel. Di kalangan orang Yahudi yang ngeroh itu mengenal mistisisme yang bernama Merkava. Ya, nah ini saudara juga mesti ngerti. Ada pengajaran yang namanya Merkava. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Merkava itu dalam bahasa Ibrani itu artinya kendaraan Tuhan. Dan nama Merkava itu digunakan dalam tank tempur buatan Israel. Ya, ini saya habiskan dulu deh. Ini gambarnya. Bentar, ini kok tidak jalan. Nah ini ya gambarnya. Saudara lihat itu ada gambar apa? Gambar apa? Segitiga mata satu. Ya, ini sekedar saudara tahu aja ya. Kemudian ada juga salib yang terbalik. Oke, saya lanjut ya, saya ulang sedikit ya.
berawal dari keinginan mendapatkan pengalaman seperti Nabi Yehezkiel di kalangan orang Yahudi yang ngeroh, artinya orang Yahudi yang senang dunia alam supranatural. Seperti saya itu suka dunia supranatural. Ya, nah, mengenal sebuah mistisisme yang bernama Merkava. Merkava itu dalam bahasa Ibrani artinya kendaraan Tuhan. Nama Merkava digunakan dalam tank tempur buatan Israel. Kelompok Merkava itu percaya bahwa kalau manusia bisa hidup suci, maka dia bisa merasakan pengalaman yang pernah dialami Nabi Yehezkiel. Ini kan arahnya bagus, betul nggak saudara? Digiring untuk orang hidup suci. Salah atau benar? Benar. Makanya pemahaman ini saudara mesti ngerti, sehingga saudara tidak membabi buta mengatakan bahwa kabalah itu sesat, kabalah itu setan. Memang ada yang nyembah setan, benar. Tapi sekali lagi saya perlu kasih tahu bahwa kabalah itu berbeda dengan kabal family. Opo kuwi. Tapi kalau kabal family saya tidak akan ceritakan. Kalau saya cerita, saya pastikan video saya di take down lagi, saudara. Ya, ini cukup mengerikan karena di situ ada ritual minum darah. Ya, dan itu pernah dilakukan oleh seorang kepala negara. Saya nggak perlu sebut namanya. Yang jelas di situ ritual-ritualnya sangat mengerikan sekali. Saya tidak mau cerita tentang kabal family. Yang saya ceritakan adalah kabalah. Jadi kabalah dan kabal family sama atau tidak? Tidak. Jadi kalau nanti ada orang yang cerita, itu kabalah itu minum darah, itu benar atau salah? Salah. Orang tadi videonya saja, Pak Rabi tadi kan bilang apa? Nggak boleh makan darah. Iya toh? Terbalik semua dengan pengajaran kabalah. Ya, jadi saudara mesti ngerti. Lalu dari Merkava tadi, saudara, muncullah kelompok kabalah Yahudi, yaitu kelompok dari dimensi spiritual yang disebut jiwa dari Yudaisme, jiwa dari Torah yang dikenal sebagai kabalah. Sekali lagi saya katakan, kabalah itu beda dengan kabal family. Ya, sekali lagi saya terangkan ini supaya Anda tidak menuduh membabi buta. Kabalah itu berbeda dengan kabal family. Kabalah adalah hikmat ilahi. Hikmat yang mempelajari tentang Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Itu dipromosikan atau ditayangkan atau diucapkan oleh Rabbi Avi Rothman, Direktur Latino Center di Sefat, tempat kami belajar dulu ya. Terutama yang dipelajari adalah mengapa kelompok kabalah ingin tahu mengapa kok Tuhan menciptakan alam semesta itu, bagaimana mekanismenya. Itu yang dipelajari oleh kabalah, saudara. Jadi kabalah itu mengajarkan semua hal yang mempunyai makna. Ada tujuan dalam semua hal sehingga tidak acak-acakan. Saudara tahu kitabnya kabalah itu ada yang namanya kitab Zohar, itu kitabnya kabalah. Kemudian ada lagi kitab Yetzirah, Sefer Yetzirah, itu adalah kitabnya kabalah, saudara. Dan itu menyangkut banyak hal, seperti katakanlah kitab Zohar. Di sana diceritakan bahwa waktu Adam dijadikan, itu posisi kelaminnya itu tanpa kulit katan. Tapi begitu dosa menguasai, maka kulit katan Adam itu muncul. Itu sebabnya kenapa Bapak Yahweh menghendaki
supaya keturunan Bapak Abraham harus disunat. Karena dengan disunat manusia akan dikembalikan kepada posisi semula seperti saat manusia belum jatuh dalam dosa. Nah, pengetahuan yang mengatakan sebelum dunia itu ada suatu ledakan yang besar yang dikenal dengan Big Bang. Kabalah menyatakan ada sesuatu sebelum dunia diciptakan. Tetapi itu bukan sesuatu, bukan benda, bukan partikel, bukan gas, tetapi sesosok pribadi. Pribadi yang disebut itu siapa kira-kira? Tidak lain adalah Bapak Yahweh. Sosok pribadi itu mempunyai rencana, mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan, yaitu apa? Ingin mencintai. Ia juga mau banyak hal dari orang yang dicintai, disayangi, untuk memberikan belas kasih, membagi kasih satu dengan yang lain. Sama seperti ketika saudara kawin dapat suami atau dapat istri. Saudara kawin itu pengennya apa? Pengen hidup bahagia atau egois-egoisan? Pengen hidup bahagia, ingin berbagi kasih kepada orang yang dicintai. Kalau saudara sebagai suami ingin memberikan kasih kepada istri, yang istri ingin memberi kasih kepada suami. Nah, itu sama seperti Bapak Yahweh dengan manusia, saudara-saudara. Kabalah itu mengajari kami bahwa ada Sang Pencipta. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini di mana sesatnya? Enggak ada, saudara. Makanya nanti selesai saya upload ini, video ini, saya akan upload pengajaran tadi yang lengkapnya, ya, saya upload. Kabalah itu mengajarkan Anda bagaimana membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Semakin Anda kenal orang lain, Anda semakin dekat dengan orang itu. Begitu juga jikalau kita semakin mengenal nama Sang Pencipta, maka Tuhan pun akan semakin dekat dengan kita. Kabalah itu mengajarkan bagaimana mengenal Tuhan yang sebenarnya, sehingga Anda bisa dekat dengan Tuhan. Pribadi Tuhan itu bukan konsep manusia, tapi Tuhan itu adalah suatu realita. Dekat dengan semua orang dan semua orang bisa terkoneksi dengan Tuhan. Siapa saja bisa memahami Tuhan. Itulah pengajaran Kabalah. Jadi Kabalah itu mendorong orang untuk mencari makna dan tujuan hidup dan menemukan Tuhan. Jadi menurut Kabalah, Tuhan itu adalah omnipresent, dia maha hadir. Dia tidak hanya ada di sinagog, dia tidak hanya ada di Kehilat, tetapi dimanapun saudara berada, di situ ada Tuhan. Itu pengajaran Kabalah, Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan, dalam keluarga, jadi dengan Anda itu menyadari akan keberadaan Tuhan, maka hidupmu tidak ngaco. Saudara, saudara mau korupsi takut karena di situ ada Tuhan. Saudara mau berbuat salah takut karena di situ saudara sadar ada Tuhan. Nah, itu pengajaran Kabalah, saudara. Cara Anda bersikap kepada istri, cara Anda bersikap kepada anak, cara Anda bertransaksi atau berbisnis, bahkan saat berada di jalan, saudara harus memiliki pemahaman bahwa Bapak Yahweh ada bersama dengan kita. Itu pengajaran dari Kabalah, saudara. Jadi saya mesti ulang-ulang terus untuk mendoktrin pikiran kita bahwa Kabalah itu bukan sesuatu yang menyesatkan, saudara. Ya, Kabalah
itu mengajarkan kalau saudara harus menemukan Tuhan di mana saja. Jadi ketika saudara sedang tidak punya uang di sebuah perantauan, saudara nggak punya teman, nggak punya kenalan, bingung nggak saudara? Kalau dia ngerti tentang pengajaran Kabalah, dia tidak akan bingung. Teman boleh tidak ada, ya, orang tua boleh tidak ada, tapi di sini ada Bapak Yahweh. Hebat bukan, saudara? Nah, orang tidak tahu di sini, saudara. Sehingga kalau ada peristiwa gitu, ngomelnya saja yang digedek-gedek, ngamuknya saja yang diperbesar. Padahal dengan ngamuk, energi saudara menjadi negatif, dan mujizat menjadi semakin jauh dari Tuhan, dan engkau akan berujung murtad, saudara. Paham nggak di sini? Ya, Kabalah itu berkembang di masa penjajahan Romawi di Israel dengan tokoh Rabi Simon Bar Yochai. Dia mendapatkan pewahyuan saat berada di gua di Sefat selama 13 tahun saat Simon Bar Yochai itu dikejar-kejar tentara Roma untuk dibunuh, dan Simon Bar Yochai ini mendapatkan banyak sekali pengalaman pribadi bersama dengan Bapak Yahweh. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Orang ini lari dikejar, dia bersembunyi di gua, tapi justru di situ dia mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Hingga saat ini, hari kematian Rabi Simon Bar Yochai menjadi hari peringatan. Makamnya ada di Gunung Meron di Sefat, didatangi kabalis di seluruh dunia. Kabalah berkembang pada abad ke-13 melalui Zohar yang ditulis oleh Rabi Simon Bar Yochai dan dipublikasikan oleh Rabi Moshe de Leon. Zohar adalah buku pedoman tentang Torah, khususnya mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia. Makanya kalau saudara dengar kata Yahweh Sebaot, apa artinya Yahweh Sebaot? Artinya adalah Yahweh semesta alam, di mana Bapak Yahweh itu menciptakan hukum sistemiknya yang selama ini kita ikuti bersama, yang kita kenal dengan hukum the law of attraction. Sampai di sini paham saudara? Ya. Saya ingin pemahaman ini saudara bisa dapatkan, ya, sehingga saudara tidak membabi buta. Tuhan menurut Zohar adalah Ein Sof, atau sesuatu yang agung dan tak terselami oleh pikiran. Dan Tuhan itu bisa dipahami melalui 10 atribut ilahi. Saudara kenal yang namanya Sefirot. Ya, saya pernah mengajarkan kepada saudara tentang Sefirot, ya. Saudara bisa lihat, kenapa sampai ada orang bilang ada cakra jantung, ada cakra ini, cakra itu kan berasal dari Kabalah, saudara. Sampai saya mengatakan dengan tanggal lahir saya bisa ngerti begini, begini, begini. Itu kan dari Kabalah. Tapi sekali lagi saya berharap saudara tidak bertanya tentang ilmu ini, karena saya sudah janji saya tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun. Selesai sudah, ya. Karena ini bisa nanti disalahgunakan, karena ilmu itu tajam sekali, saudara. Ya. Buku lain tentang Kabalah adalah Sefer Yetzirah atau buku penciptaan. Sesuai dengan namanya, buku ini fokus pada penciptaan alam semesta dan dunia yang dipelajari lewat 22 huruf Ibrani dan angka gematria. Jadi angka gematria, kemudian apa itu Bible Code, segala itu kan sebetulnya dari Kabalah semua, saudara, yang menyingkap dunia alam supranatural. Kabalah itu menganggap huruf Ibrani itu syarat dengan kuasa,
karena bahasa yang Tuhan gunakan saat penciptaan dahulu. Kabalah itu berkembang di tangan Rabbi Yitzhak Luria pada abad 16 saat Rabbi Yitzhak Luria itu bermukim di Sefat. Kabalah menjadi terkenal di Sefat ketika orang Yahudi terusir dari Spanyol, dan Kabalah menyatakan ada 4 kota suci di Israel. Tadi sudah disebut bukan? Di mana saja? Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Sefat. Nah, di Sefat itu satu-satunya tempat yang dari zaman bahola dulu, zaman dulu sampai sekarang ribuan tahun orang Yahudinya tidak pernah tersingkir, itu ada di Sefat. Dan setiap kota mewakili satu elemen dari 4 elemen. Yerusalem mewakili elemen api, Hebron mewakili elemen tanah, Tiberias mewakili air, dan Sefat itu mewakili elemen udara. Elemen udara, jika Anda pikirkan dari keempat dimensi, adalah elemen yang betul-betul tidak nampak. Pada abad 19, Gershom Scholem, profesor Yahudi kelahiran Jerman, pertama yang mempopulerkan Kabalah di kalangan yang lebih luas, yang dikenal dengan mistisisme Yahudi. Ada kata mistis ya, saudara sudah tidak lagi canggung dengan kalimat ini, amin. Ya, jadi inilah yang saya katakan, Kabalah itu memuja Bapa Yahweh, saudara. Namun demikian, ada Kabalah yang memuja setan, dan itu yang sekarang sedang menonjol saat ini. Saya tidak perlu cerita, saudara. Nah, mereka itu menggunakan kode-kode tangan tertentu. Yang pertama, nah saudara lihat, kode seperti ini itu salah atau benar? Halo? Benar, ini kode artinya oke. Ya, nih saudara lihat nih, ya di Google nih, hand simbol oke. Itu munculnya begini semua, saudara. Ya. Namun Kabalah, kalau seperti ini bukan simbolnya Kabalah 666 ya. Sekarang nyebutnya 666 aja deh. Ya. Kalau seperti ini itu bukan simbol 666. Tapi kalau sudah tangannya ini ditempelkan di mata, nah itu baru 666, saudara. Paham nggak? Nah ini dia. Paham? Jadi kita tidak boleh membabi buta. Kalau tangan seperti ini itu berarti 666. No, tidak. Ini artinya oke. Saudara setuju sama saya? Oke. Ya. Tapi kalau sudah diginikan, nah itu lain ceritanya, saudara. Ya. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini coba lihat nih. Nah, ini kan sama kan? Mesti ke mata, saudara. Ada pendeta yang seperti ini. Ada, nggak perlu ngomong, nanti salah kalau saya ngomong. Iya, iya. Tapi terkenal itu fotonya di mana-mana, saudara. Begini. Ya. Saya begini nih nyontoni totok loh, saudara. Jadi saya nyontoni tok, gitu. Bukan sungguhan, gitu. Saya nggak mau seperti itu. Ini hanya nyontoh saja. Kemudian kita juga lihat adanya tangan. Ini yang namanya Birkat Kohanim. Yang ini, yang bawah ini. Ini huruf aslinya itu membentuk huruf Shin. Tangan begini, ini bentuk huruf Shin. Artinya melindungi. Jadi kalau saudara mengamati saya doa Birkat Kohanim, tangan saya mesti begini. Ini artinya saya membentuk huruf Shin, doa saya melindungi seluruh jemaat. Tetapi sekaligus
Kalau kalimat saya itu mengandung kekuatan kutuk, maka huruf sin ini bisa memiliki arti menghancurkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, birkat Kohanim itu seperti ini. Ya, saya contohkan deh sebentar ya supaya saudara itu paham. Ini birkat Kohanim kan, saya kalau berdoa kan begini, ya kan? Ini baru birkat Kohanim yang asli, saudara. Kalau yang palsu ini ditempelin ke sini. Nah, paham nggak ini? Jadi bentuk apa ini? Nah, gitu loh, saudara. Ya. Jadi jangan sampai, kan ada orang tuh yang nggak suka sama saya. Oh, Pak Lukas itu pemuja setan, tangannya begini katanya. Terus ditunjukin lagi gambar-gambar, yaitu tentang mereka, saudara. Ini sama kan dengan tangannya Pak Lukas? Ya karena Anda tidak bisa membedakan antara asli dan palsu. Makanya kita mesti bisa membedakan ini asli, ini palsu. Paham saudara? Ini loh, ini kan bentuk segitiga kayak gini. Paham nggak? Jadi sekalipun tangan saya begini, nek ditempel ke sini salah. Ngerti nggak? Ya. Jadi kita ini harus ngerti, harus paham. Ya. Shin itu artinya melindungi. Saya ambil contoh rabi-rabi Yahudi. Coba lihat tangan mereka. Mereka berjauhan, tidak membentuk segitiga, saudara-saudara. Tapi ada nggak kira-kira rabi yang segitiga? Ada. Makanya bisa jadi mereka dari kelompoknya itu. Bisa jadi, makanya kita mesti ngerti bahwa yang namanya palsu dan asli itu selalu ada. Itu yang disebut dengan hukum polarisasi. Ada malam, ada siang. Ada sakit, ada sehat. Ada apalagi? Ada hitam, ada putih. Ya, ada kaya, ada miskin, itu hukum polarisasi. Begitu juga birkat Kohanim, itu ada yang asli, ada yang palsu. Nah, sekarang saya tunjukkan tuh, lihat tuh, ya kan? Nih, paham nggak saudara? Saya berharap saudara bisa paham, ya. Jadi nggak ngawur, asal ngomong salah lagi. Wes ngomong banter salah sisan, nuduh-nuduh orang semaunya sendiri. Kasian deh. Emangnya dengan mereka nuduh-nuduh saya jadi ketakutan? Oh tidak, makin gila itu iya. Ya, itu prinsip saya, saudara. Ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Nah, begini. Ada gitu itu. Pernah nggak saudara lihat yang nyanyi begini? Apa itu? Metal ini. Ya. Ini simbolnya siapa? Itu jelas ini loh. Ini tulisannya apa? Satan power. Ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa ada asli, ada palsu. Ya, makanya kita perlu belajar sehingga kita tidak keblusuk. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini kan Baphomet ini, saudara. Ya, ini telinganya, ini mulutnya, mukanya, gitu loh. Kemudian kita lanjut. Nah ini sepatu. Ini sepatu merek apa nih? Nike, saudara. Ini yang asli sama yang palsu sama persis, cuman yang asli ada tulisannya di bawah. Ayo saudara yang punya sepatu Nike, coba dicek sepatu saudara. Kalau sepatu saudara nggak ada tulisannya, berarti palsu, ya. Sekarang ini, ya minyak wangi, idole apa idole bacanya ini nggak ngerti saya. Ya, ini yang palsu dan ini yang asli. Yang palsu ada tulisannya. Tapi yang asli malah nggak ada tulisannya. Gitu loh. Ayo bingung kan?
Itu sebabnya jadilah orang yang pinter sehingga ngerti gitu. Sekarang ini, wah, uang palsu, ya, uang palsu ini sama, saudara. Cuman kalau yang ini itu gambarnya nggak jelas, yang kiri, dan yang kanan itu gambar tanda airnya itu jelas. Amin, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat. Wah, ini polisi palsu, saudara. Polisi palsu. Ngapain sih kok polisi jadi palsu segala? Ya karena pengen gait cewek, saudara. Supaya cewek itu tertarik. Oh, aku pengen jadi istri polisi. Tapi palsu, saudara. Wah, kesian deh. Polisi kok tangannya ditaleni, saudara. Ya. Itu polisi palsu. Nah sekarang kita lihat ini yang asli sama yang palsu. Iya. Nah saudara pilih mana? Terserah saudara sendiri. Kalau saya pilih Yeshua HaMashiach, Juru Selamat yang ajaib. Haleluya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah belajar tentang apa itu Kabalah. Sehingga kami tidak mensalah tafsirkan tentang Kabalah. Sekalipun kami tahu Kabalah itu ada yang memuja setan. Tetapi Kabalah yang asli adalah yang memuja kepada Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Berikan pemahaman ini kepada anak-anak-Mu yang lain, sehingga mereka memahami dengan baik. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar, oh tidak ada pengumuman. Baik, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Panau eleka
Yevarengeka Isa Yahweh Panawelenga Wikuneka Weasemeka Shalom Shalom Weasemeka Shalom Shalom Yevareheka Weismereka Yevareheka. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku. Cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Telah mati hidup lamaku, ku
baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.